Saudaraku sebangsa setanah air, ini tema video singkat saya ini adalah kita harus bantu Rocky Gerung. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim dan 3 istilah B, P itu pengecut, akhirnya akan dibawa ke meja hijau. Di negara kita pada era Jokowi berkuasa, kita tahu bahwa politisasi hukum sudah jadi bagian integral kebijakan Jokowi. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kita akan membahas tentang sosok Sengkuni. Lagi-lagi Bapak Sengkuni Indonesia ini kembali melakukan hal-hal yang menurut saya kurang baik lah, gak bagus dicontoh. Pak Amin ini bersama Rizal Ramli dan kawan-kawan kembali menghina dan mengkritik Presiden Jokowi. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Agustus ini kita bikin gara-gara 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Anda rugi. Jokowi nggak ngerti sejarah. Dua tokoh reformasi, Pak Rizal Ramli dan Pak Amin Rais itu bertemu kemudian mengkritik Pak Jokowi. Saya sebagai anak muda salut dengan kegigihan beliau karena kita masih mempunyai orang tua yang senantiasa mengkritik pemerintahan. Karena mungkin beliau masih mempunyai power karena beliau adalah para pejuang di era reformasi. Ada satu statement yang dilontarkan oleh Pak Amin Rais yang menurut saya ini ngeri didengarnya. Pak Amin Rais memberikan 2 pilihan kepada Presiden Pak Jokowi. Yang pertama, mundur secara sukarela atau siap menghadapi rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Saya kira dengan statement itu, ketika people power ini akan terjadi, mungkin yang menjadi korban itu bukan Bapak, tapi masyarakat yang akan menjadi korban, Pak. Kalau Bapak memiliki niatan yang baik, tujuan yang mulia, saya kira tidak harus dengan melengsarkan kekuasaan yang sah, tapi tinggal menunggu waktu saja. Kan Pilpres itu tinggal 6 bulan lagi, tinggal beberapa bulan lagi. Bapak tinggal nunggu, kemudian sosialisasikan pilihan yang Bapak akan pilih nanti siapa. Nah, itu dia. Nah, dengerin ini guys. Tahun 98 sudah turun ke jalan. Perempuan sendirian di atas truk. Orasi sudah biasa. Masih zamannya Nokia. Menyaksikan kebohongan seseorang yang izin naik ke panggung, bilangnya mau cari anaknya, pinjem mic, katanya sampai di atas orasi. Terus dipanggil Bapak Reformasi. Padahal awalnya naik panggung, Dek, izin dong, saya mau cari anak saya juga yang kecilnya. Maksud Jokowi dia agak perlu memilih 2 hal. Ternyata seperti itu ya guys. Mungkin insya Allah setelah betul jadi mungkin kita lebih bawah lagi, mungkin kita akan Gerung. Terima kasih Pak Rocky Gerung. Nah, karena itu singkat saja kami ini insya Allah akan membuat kalau presiden atau wakil presiden itu berpihak campur tangan dengan pidana berpihak, itu berarti dia tidak melaksanakan sumpahnya
buat melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Anda mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi Presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan pilpres. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak datang lagi proyek-proyek dari pemerintah. Nah itu. Dari segi kinerja, mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami. Ya, dan itu media juga yang melakukan samanya 1 tahun. Tapi Rizal Ramli mengganggu pengusaha yang merangkap penguasa. Kalau ini kan saya memang nggak suka. Kalau jadi pengusaha, saya kenal Ratna udah lama. Nah, Dari dulu memang kritis, saya percaya itu kejadian. Ya, memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik. Saya kenal Ratna udah lama. Dari dulu memang kritis, terbuka, tapi dia belum pernah digebukin. Baru kali ini digebukin. Zaman Soeharto aja dia nggak pernah digebukin. Kalau operasi plastik kan di sininya benjut. Kalau operasi plastik kiri kanan dong harus simetris. Iya nggak? Estetika kan? Dan yang kedua, kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkrut pasti kagak ada kliennya lagi. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Aduh. Jadi catatan sejarah nih guys. Malu-maluin banget. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya nggak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis, gitu. Karena bukan Pak Gatot nggak mau, dia tidak berwenang di bidang itu pada saat itu. Gitu. Sama sekarang. Loh, Pak Anda kok diem aja? Kok orang dibebaskan dari korupsi? Loh kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak, kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Lah itu kan urusan di sana. Kita nggak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau, lakukan apapun yang mau kau lakukan, kita ikut. Nah, itu bukan demokrasi. Jadi kalau sekarang itu banyak kritik, sama aja dulu kita Pak Din Samsudin. Dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar di MPR juga nggak ada. Yang dia kritikan sekarang itu kritik kita kepada dia dulu. Benar. Iya kan? Iyalah. Saya sebelum 1%. Rizal Ramli sama, sudah pulang. Sudah pulang. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Kalau itu sebabnya kata tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Orang bilang wah paling hebat di dunia ini Artijo Alkostar. Saya sependapat tuh hakim paling bagus. Tapi apakah dia menyelesaikan masalah di Indonesia? Tidak. Dia hanya menghukum orang yang dia tangani, yang di luar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demokrasi itu menghendaki distribusi kekuasaan di mana kita tidak boleh mencampuri. Itulah demokrasi. Makanya tidak bisa semua orang lalu bisa semuanya. Itu konsep otokrasi, bukan demokrasi. Kalau mengharap itu baik semua. Simak sampai selesai guys. Gagal manding. Manusia di Indonesia itu ada satu yang paling aku benci. Siapakah gerangan? Ayo. Amin Rais. Mbak Sengkuni Amin Rais. Assalamualaikum. Nah, ini, guys. Akhirnya gua menemukan kabar yang sangat mengembirakan hari ini. Ternyata katanya Partai Umat pimpinannya Pak Amin Rais
mudah-mudahan memilih Pak Prabowo untuk menjadi capresnya. Wah, gua seneng banget dong. Karena menurut pengalaman di tahun 2014, 2019 yang ada Pak Amin Raisnya di sana pasti kalah. Bener nggak? Mudah-mudahan Pak Amin Rais tidak bohong, akan tetap memilih Pak Prabowo. Oke? Ketika Pak Alwi Shihab di zaman Pak SBY dulu menjadi duta besar keliling untuk urusan Timur Tengah, membawa beberapa investor dari negara-negara OKI, ratusan juta US dollar mereka datang ke sini mau investasi, diterima oleh Pak SBY. Wah, bagus investasi, beri karpet merah oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, ayo investasi. Sesudah mau dieksekusi tidak bisa, karena katanya bertentangan dengan peraturan ini. Sesudah masuk ke eselon 2 disebut apartemen, oh ini ada kapresnya begini, tidak boleh. Oh itu ada undang-undang nomor sekian sehingga pulang, orang sudah ke sini pada pulang. Itu sebabnya lalu bagaimana penyederhanaan perizinan itu menjadi penting. Itu satu. Yang kedua, ketika tahun kedua Pak Jokowi itu menjadi presiden, dia pergi ke Tanjung Priok melihat dwelling time, bongkar muat kapal. Kok sampai 7 hari, 8 hari? Apa tidak bisa 2 hari, 3 hari? Kata Pak SBY. Bisa, kata Darmin Nasution yang kotak itu. Tapi tidak bisa juga, karena sesudah ditata di bidang itunya ada undang-undang lain yang beda. Sesudah diselesaikan di urusan bea cukai, wah ini imigrasinya lain lagi, ini lain lagi. Sehingga pada waktu itu ini gimana sih caranya? Nah, ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menko Polhukam, saya, Jimli Asidiki, Indiarto Senwaji itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut. Gimana? Ini pemerintah terhambat oleh aturan yang banyak itu. Disitulah kita katakan kalau gitu buat aja Omnibus Law. Itu tahun 2016. Oke, kita garap. Tiba-tiba Pak Luhut diresapel pindah ke Menteri Kemaritiman. Macet itu. Gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturan agar tidak tumpang tindih. Kemudian kami bekerja ikut membantu Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak salah Mas Zainal ikut ya tentang penataan regulasi karena tempat ini sampai ada seminar besar berkelas internasional juga di Jember. Gimana sih cara tata regulasi itu? Ya karena itu melihat hal-hal seperti itu. Itu latar belakangnya antara lain tumbang tindih peraturan lalu menampak. Itu tadi beberapa kompilasi tentang tokoh Sengkuni Pak Amin ini beserta Pak Rizal Ramli dan kawan-kawannya. Nah, di video tadi kita sudah lihat mereka berdua nih nggak berhenti-berhenti ya guys, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Bukan rahasia umum lagi karena ya sudah jelas pasti ada bisnis-bisnis mereka yang terhalang oleh aturan-aturan Pak Jokowi. Tadi juga kita sudah lihat Pak Mahfud membungkam Pak Gatot, Rizal Ramli dan Pak Amin ini dengan data yang jelas, dengan semua fakta yang dibeberkan oleh Pak Mahfud. Wah, salut banget dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Beliau sudah terjun ke dunia politik itu sudah puluhan tahun, sudah lama banget. Dan beliau ini adalah orang yang bersih. Yang buat bangga lagi itu Pak Mahfud ini membela Pak Jokowi. Itu yang bikin salut guys. Orang bersih membela orang bersih. Karena Pak Mahfud melihat Pak Jokowi ini sosok orang ataupun seseorang yang benar-benar bekerja untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi penilaian Pak Mahfud ini bukan semata-mata karena beliau diangkat dan punya jabatan di pemerintahan, tapi beliau ini menilai Pak Jokowi dengan data yang benar ya guys, secara real dan faktanya. Jadi tidak sembarangan orang bisa dipuji oleh Pak Mahfud ini, dan Pak Jokowi adalah salah satu orang yang dikagumi oleh Pak Mahfud. Jadi terbukti kalau Pak Jokowi ini memang bekerja untuk membangun bangsa Indonesia, bukan seperti yang dikatakan oleh para kadrun ya guys. Nah guys, itu tadi komentar saya dengan video ini. Bagaimana dengan kalian? Kalau ada komentar yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum silahkan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin amin. Oke guys, sampai di sini dulu. Tonton juga video-video saya yang lainnya ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam NKRI.